Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kapal penangkap ikan tenggelam di Pelabuhan Merauke. Menteri BKPM perintahkan Gubernur Papua Barat tutup tambang ilegal di Manokwari. Gelar operasi patuh selama 2 jam, Polres Mimika tilang puluhan pengendara. Kapal penangkap ikan bernama Ivo 01 Kamis kemarin terbalik dan tenggelam di Pelabuhan Perikanan Merauke. Posisi kapal ikan ini sebelumnya berdekatan dengan kapal Putri Duyung. Namun akibat arus yang deras, tali kapal Putri Duyung putus sehingga kapal Ivo ikut terseret dan akhirnya terbalik. ABK kapal Ivo berusaha memutuskan tali yang tertambat di KM Putri Duyung namun tidak membantu. Kejadian terbalik dan tenggelamnya kapal motor nelayan Ivo 01. Kejadiannya sekitar pukul 13.00 bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, di mana kapal tersebut sebelum kejadian mereka atau ABK mengisi bahan makanan kebutuhan mereka untuk melaut. Namun nakhoda atas nama Abdul Kalim sedang sholat ke masjid di sekitar pelabuhan, namun ABK-nya masih tetap melakukan pengisian kebutuhan-kebutuhan mereka untuk melaut. Pada pukul sekitar 13.00, kapal yang sandar atau hempet kapal Ivo ini di kapal motor nelayan Putri Duyung putus talinya karena arus pasang yang cukup besar, sehingga kapal motor nelayan Ivo 01 ini segera memutus talinya agar jangan sampai terbentur dengan kapal lain. Dan setelah dia putus talinya, dia putus dari kapal Putri Duyung, kapal Ivo 01 langsung segera menghidupkan mesin, tapi karena arus yang cukup besar sehingga dia menabrak kapal Perindo dan kapal milik SAR yang ada sandar di pelabuhan itu, sehingga dengan posisi melintang sehingga dia terbalik dan tenggelam. Dan saat ini kapal tersebut sudah dibawa arus ke daerah perairan di Kampung Sidomulyo. Kalau kondisi ABK-nya Pak Kasat? Untuk kondisi ABK semua selamat, syukur mereka semua selamat, namun barang-barang semuanya sudah pada hanyut, tapi sampai saat ini para ABK-nya masih mencari bahan barang yang bisa mereka gunakan. Dan saat ini kami berencana untuk hari ini bisa kami mintai keterangan sehubungan dengan kejadian itu, karena mereka masih sibuk untuk mengamankan segala barang keperluan mereka yang sangat penting. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Pemilik kapal diminta mematuhi standar keselamatan saat kapal berlabuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Kamis kemarin menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Petugas memeriksa sejumlah dokumen kerjasama pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat antara Pemkab Kepulauan Yapen dengan Universitas Negeri Manado dari tahun 2011 hingga 2016. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sudah menetapkan 2 tersangka, yakni Bendahara dan Direktur Eksekutif Program Sarjana Kependidikan bagi Guru dalam jabatan Strata 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen. Seluruh dokumen dan berkas yang disita dari 2 lokasi tersebut akan dijadikan barang bukti dalam persidangan nanti. Dari 2 lokasi yang berbeda ini kita telah berhasil mengumpulkan beberapa dokumen yang kemudian nantinya akan kita lakukan penelaahan apakah dapat kita jadikan barang bukti
terkait untuk pembuktian yang sebentar lagi berkas perkara atas nama 2 tersangka yang sudah kita tetapkan sebelumnya akan segera kita limpah dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menetapkan tambahan 1 orang tersangka lagi. Jadi hari ini kita berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, tim penyidik diperintahkan untuk melakukan tindakan upaya hukum dalam rangka penyidikan guna melengkapi pembuktian, menambah pembuktian dalam persidangan yang sebentar lagi akan kita limpahkan berkasnya. Kasus korupsi ini sudah lama diendus Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua menyebutkan, akibat korupsi ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah dari seluruh anggaran yang dikucurkan ke Pemkab Kepulauan Yapen sebesar 209 miliar lebih. Herman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Dalam waktu dekat, areal penambangan emas ilegal di distrik Masni dan Kampung Masarawi, Manokwari akan ditutup. Penambangan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan lokasi tambang berada di kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan penambangan. Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta penjabat gubernur mengambil langkah cepat untuk menutup aktivitas tambang ilegal tersebut. Beberapa kelompok masyarakat termasuk laporan dari para Pak Bupati bahwa ada terjadi penambangan di areal wilayah Kabupaten Kabupaten Manokwari. Tadi kita bahas dan bersepakat kami serahkan ini kepada Pak Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah komprehensif dan terukur yang sifatnya adalah karena penambangan ini tidak ada izinnya dan apalagi itu di hutan konservasi, maka itu tidak dibenarkan dalam aturan. Dan karena itu kami bersepakat tadi harus selesai dalam kurun waktu cepat untuk penutupan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau memastikan Pemprov Papua Barat akan mengambil langkah tegas untuk menutup areal tambang ilegal karena bisa memicu bencana alam. Itu hutan konservasi, itu tidak boleh digarap apa-apa itu. Nah itu kira nanti kita akan coba yakinkan sama beliau-beliau, terutama berkaitan dengan masuknya alat berat dalam sebuah penambangan rakyat di wilayah penambangan rakyat di WPR ya, itu sama sekali dilarang. Sehingga itulah kemungkinan besar akan turun juga bantuan tugas yang melakukan penegakan hukum. Saya mau menghimbau saja kepada para tokoh masyarakat yang ada di Manokwari, khususnya yang juga Gunung Arfak, yang punya daerah konsesi ini. Tolong pertimbangkan betul untuk membiarkan atau melepas haknya mereka untuk dilakukan penambangan secara liar oleh masyarakat atau pemuda-pemuda yang datang dari berbagai wilayah tanah air. Hati-hati, karena itu dampaknya sangat luas. Makanya mari orang-orang tua semua, bapak-bapak yang punya hak rakyat, kita undang datang ke Manokwari. Nanti kita ketemu di mana yang kita sepakati untuk kita akan bicara bersama. Berarti aktivitas ditutup, Pak ya? Pasti, nanti kita akan, setelah kami rapat, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan cepat oleh pemerintah di provinsi ini mengamanati tugas yang ada dari pemerintah pusat. Pemprov Papua Barat bersama Pemda Manokwari dan Pemda Pegunungan Arfak akan membentuk tim untuk menertibkan para penambang liar di areal tersebut. Paulus juga meminta pemilik hak ulayat untuk tidak memberikan lahan mereka untuk dijadikan lahan pertambangan liar karena bisa dikenai sanksi pidana. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk mendapatkan BBM di Merauke membutuhkan perjuangan berat. Bukan hal baru melihat pengendara yang harus antri dan menginap bersama kendaraannya di SPBU untuk mendapatkan BBM. Seperti yang dialami Rudi, sopir truk ini, ia harus menginap bersama mobilnya di Jalan Kartika untuk mendapatkan 60 liter BBM. Kondisi yang menyusahkan ini sudah terjadi selama berbulan-bulan tanpa ada pembenahan. Rudi dan pengemudi lain sejak malam hari mengantre BBM dan hingga esoknya belum juga mendapatkan BBM karena pasokan dari Pertamina sering terlambat.
Ya, Pak Rudi, ini antri mau isi bahan bakar ini ya? Iya, Solar ya? solar. Oh, dari jam berapa antri memang? Dari jam 9 malam sampai dengan pagi ini juga tidak tahu nanti jam berapa baru kita bisa dapat pengisian. Ini sudah sering begini? Sudah sering, Sudah setiap sering? hari. Biasanya kalau dapat dari isi itu biasanya jam berapa kalau sebentar siang itu? Sekitar jam 10, jam 11. Itu biasa isi berapa liter? 60 liter saja. 60 liter sesuai dengan jatah ya? Iya, sesuai dengan jatah. Apa harapan Pak Rudi dengan pemerintah ini? Nah, kami harapkan supaya pemerintah perhatikan kami. Seperti nanti seperti ini ya? Iya, supaya tidak santri seperti begini. Si solar ini dari jam berapa? Jam 6 ya? Dari jam 6 dapatnya jam 11. Biasa jam juga itu kita dapat atau tidak itu kadang juga sih. Oh, jadi biasa sudah antri lama tapi tidak dapat? Iya. Itu sudah biasa sering terjadi juga ya teman-teman yang lainnya? Iya. Biasa diisi berapa liter saja? 60 liter. 60 liter ya? Iya. Tapi tidak pernah, artinya tetap dapat 60 sesuai dengan jatah itu ya? Iya, sudah dengan jatah itu kadang dapat. Ini muatan kemana Pak Matias? Muting. Oh, Muting ya? Iya. Banyak pemilik kendaraan atau sopir di Merauke frustasi menghadapi kondisi seperti ini. Mereka meminta pemerintah turun tangan membenahi benang kusut penyaluran BBM di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di hari keempat operasi Patuh Kartens 2022, banyak pengendara di Timika ditilang karena melanggar aturan lalu lintas. Dari hasil pemantauan di Jalan Hasanuddin, polisi menjaring puluhan kendaraan bermotor. Sebagian pengendara ditilang karena tidak membawa STNK dan SIM. Tilang dilakukan di tempat dan pemilik kendaraan yang belum membayar pajak diarahkan untuk bayar di tempat. Untuk yang saat ini kita banyak temukan seperti yang sudah kita tahu bahwa kendaraan roda 2 paling banyak. Nah, untuk kendaraan roda 4 ada beberapa. Dan begitu kita lakukan pemeriksaan, di sini sudah ada Jasara Harja dengan Dispenda sendiri yang apabila dia tidak melakukan perpanjangan pajak, itu kita langsung arahkan ke Samsat keliling. Yang mana di dalam kepolisian juga ada. Karena apa? STNK tidak diberikan tanda pengesahan. Nah, itu sudah melanggar. Contoh, di mana di dalam STNK tersebut ada 4 kolom yang harus diberikan tanda pengesahan setiap tahunnya bahwa pemilik kendaraan susun sudah melakukan pembayaran pajak. Ya, untuk itu kami langsung berkolaborasi dengan Jasara Harja dengan pihak Dispenda untuk semuanya itu berjalan secara sinergitas. Operasi Patuh sejauh ini berjalan efektif. Warga berharap kegiatan ini dilakukan setiap hari karena masih banyak pengendara yang belum mematuhi aturan berlalu lintas. Kalau dari saya pribadi ya usahakan tiap hari lah. Karena banyak sekali pengendara yang pertama yang tidak pakai helm apa segala macam, knalpot apa brom juga itu harus ini juga. Banyak sekali waktu sini pengen ya sering-sering kalau perlu tiap hari lah. Dan jangan satu tempat pindah-pindah lah. Operasi Patuh ini melibatkan pegawai Samsat dan Jasara Harja Timika dan akan berlangsung selama 2 pekan. Operasi digelar di sejumlah titik secara acak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelarangan menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor menuai polemik di masyarakat. Beragam pendapat bermunculan. Dalam operasi Patuh tahun ini, polisi hanya sebatas menghimbau pengendara tidak menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor, karena beresiko bisa melukai kaki saat terjadi kecelakaan. Kasat Lantas Polres Merauke mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima petunjuk dari pimpinan terkait pelarangan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor. Penggunaan sandal jepit ketika berkendara, nah, seperti apa di operasi Patuh kali ini? Untuk operasi Patuh kita sementara ini belum ada petunjuk, tetapi terkait penggunaan sandal itu merupakan salah satu safety reading. Jadi memang dari dahulu sudah dianjurkan, lebih menggunakan ketika kita berkendara untuk safety-nya lebih menggunakan sandal, jaket, menggunakan helm standar. Jadi itu memang sebagai salah satu safety reading bagi pengemudi. Tapi sudah dianjurkan untuk setiap pengendara, Bu Kasat?
kita akan menganjurkan, kita akan mensosialisasikan lagi kembali, tetapi tidak dalam bentuk peneguran dalam bentuk tilang, tetapi gitu ya. kepada peneguran lisan saja ataupun mengingatkan masyarakat. Larangan menggunakan sandal jepit saat mengendari sepeda motor menjadi ramai di media sosial. Banyak orang mempertanyakan apakah polisi akan menilang pengendara motor yang menggunakan sandal jepit. Sejauh ini larangan tersebut hanya bersifat himbauan demi keselamatan pengendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Kota Jayapura membuka 3 loket pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemkot Jayapura saat ini gencar meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB setiap tahun. 3 loket layanan PBB di kantor Gubernur Papua, kantor otonomi Kota Raja, dan loket di kantor otonom Pemkot Jayapura diharapkan bisa menjangkau warga agar mau membayar PBB. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan potensi wajib pajak tahun ini sekitar 55.000 wajib pajak dan dari jumlah tersebut bisa ditargetkan pemasukan pajak hingga 59 miliar rupiah. Ia menghimbau seluruh ASN dan masyarakat agar membayar pajak agar pemerintah Kota Jayapura bisa membangun fasilitas dan sarana yang dibutuhkan masyarakat. Bapak Ibu memberikan membayar pajak ini akan berkontribusi dalam meningkatkan PAD dan juga untuk mendukung pembangunan di Kota Jayapura pada tahun ini ataupun juga pada masa-masa yang akan datang. Dan itu menjadi kewajiban setiap tahun harus kita membayar. Kalau melihatnya PBB sendiri potensinya bagaimana? Ya, untuk Kota Jayapura potensinya cukup besar ya, cukup besar karena dari data yang disampaikan oleh Bapenda untuk jumlah wajib pajak PBB tahun 2022 itu sebanyak 55.219 wajib pajak. Targetnya? Ya, pajak. Dari jumlah itu kita harapkan targetnya bisa mendapatkan atau ya yang itu bisa dapatkan itu sebesar 59 miliar 138.468.758 rupiah. Ya, itu totalnya. Jadi cukup berkontribusi terhadap pembangunan Kota Jayapura kalau semua kemudian 55.219 wajib pajak itu melakukan kewajibannya dengan membayar pajak. Dalam pekan panutan pajak ini, Pemkot juga akan melakukan berbagai pendekatan kepada wajib pajak agar mau membayar pajak bahkan hingga ke kelurahan-kelurahan. Untuk target PBB setiap tahun naik seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh penjabat wilayah Koya Timur, kami sedang melakukan pendataan. Koya Barat juga ya? Koya Barat dan Koya Timur karena sekarang lagi banyak pembangunan di sana. Kami mendata untuk menentukan. Dan di dalam tahun ini juga mohon izin Bapak Penjabat, kami dengan BPN akan melakukan pendataan zona bidang yang akan mulai berlangsung bulan Juli ini di Kelurahan Herang, di distrik Herang. Pak, potensi pajak di 5 distrik ini yang terbesar mana pemasukan dan yang sadar membayar mana? Ya, dari penerimaan sampai hari ini untuk penerimaan pajak masih tinggi adalah pajak bumi dan bangunan dan pajak reklame dan juga hotel. Hotel mungkin karena okupansi hotel yang berjalan baik, yang lain masih rata-rata di bawah itu. Tapi terus kami lakukan sosialisasi, mengingatkan kepada wajib pajak untuk juga membantu untuk membayar pajak tepat waktu. Kalau dari 5 distrik yang bayar PBB paling dominan mana Pak? Kalau untuk kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, kalau untuk 5 distrik, Kelurahan Koya Barat, Koya Timur, itu sering mereka membayar pajak bumi dan bangunan turun. Realisasi penerimaan hingga kini sudah mencapai 18 miliar dan masih tersisa 14 miliar lagi. Pemkot Jayapura akan terus melakukan pekan panutan untuk mencapai target PBB yang setiap tahun mengalami kenaikan. Pemkot bahkan melakukan pendataan di beberapa wilayah seperti Koya Barat dan Koya Timur dan distrik Muara Tami. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.